Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi biologi di kelas 10, masih dengan materi ekosistem. Ibu akan melanjutkan materi daur biogeokimia. Nah, biogeokimia itu ada 3 kata ya. Ada bio artinya makhluk hidup, ada geo artinya tanah, dan ada kimia yang berarti adalah reaksi-reaksi kimia. Jadi daur biogeokimia itu adalah daur materi atau daur unsur yang melibatkan makhluk hidup atau organisme, tanah, dan juga reaksi-reaksi kimia. Nah, unsur tersebut itu akan berpindah dari organisme tanah melalui reaksi-reaksi kimia sehingga kelangsungan hidup dalam ekosistem akan tetap berjalan. Nah, terdapat 5 macam daur biogeokimia yang akan kita bahas. Yang pertama adalah daur nitrogen, kedua daur karbon, ketiga daur sulfur, keempat daur air, dan yang kelima adalah daur fosfor. Ini tidak harus berurutan ya, jadi mana saja yang mau dibahas duluan tidak apa-apa. Selanjutnya ya, yang pertama adalah daur nitrogen. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa nitrogen itu terdapat 70% di atmosfer, tetapi tidak dapat langsung digunakan oleh makhluk hidup. Yang dapat mengikat atau menggunakan nitrogen di udara itu adalah tanaman polong-polongan. Nah, tanaman polong-polongan ini bekerja sama dengan cara simbiosis mutualisme dengan bakteri Rhizobium. Nah, bakteri Rhizobium ini dia akan menempel pada akar tanaman polong-polongan membentuk bintil akar. Nah, kemudian si bakteri Rhizobium ini akan mengikat nitrogen secara langsung yang ada di udara, yang dapat digunakan secara langsung oleh tumbuhan maupun dia juga bisa beredar di dalam tanah sehingga tanah yang di atasnya ada tanaman polong-polongan, nah tanahnya itu akan banyak mengandung nitrat atau nitrogen ya, sehingga tanahnya menjadi lebih subur. Nah, kalau untuk tanaman yang lain dia akan mendapatkan nitrogen dalam bentuk nitrat. Nah, nitrat itu didapatkan dari mana? Nah, asalnya dari sini. Jadi dimulai dari kalau hewan dan tumbuhan itu mati, maka akan terjadi proses penguraian atau dekomposisi. Nah, penguraian atau dekomposisi ini ya yang dilakukan oleh bakteri maupun jamur. Nah, itu disebut juga prosesnya adalah amonifikasi, yaitu perubahan zat organik dari makhluk hidup yang mati tadi menjadi amoniak. Ya. Nah, karena di sini yang dilihat adalah nitrogen, maka yang dilihat adalah yang mengandung N-nya saja hasil pembusukannya. Nah, proses perubahan zat organik menjadi amoniak itu disebut dengan amonifikasi. Kemudian amoniak ini akan mengalami proses yang disebut dengan nitrifikasi. Nah, nitrifikasi itu ada 2 tahap, yaitu tahap perubahan amoniak atau amonium menjadi nitrit ya. Ini itu dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus, dan tahap perubahan nitrit menjadi nitrat ya. Nah, itu dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Ingat sekali lagi, perubahan amoniak menjadi nitrat prosesnya disebut dengan nitrifikasi. Nah, kemudian nitrat yang ada di dalam tanah dan terlalu dalam air ini baru bisa diserap oleh tumbuhan. Kemudian di dalam tumbuhan nitrogen itu akan menjadi bagian dari protein. Jadi protein yang ada dalam tumbuhan nanti dimakan oleh hewan melalui proses rantai makanan dan seterusnya ya. Nah, kita kembali lagi ke nitrat. Nitrat ini dapat juga dia menjadi N2 lagi di udara. Nah, melalui bakteri denitrifikasi atau prosesnya juga disebut dengan denitrifikasi, yaitu perubahan nitrat menjadi N2 lagi di udara. Nah, ingat ya, berarti dalam daur nitrogen yang kamu harus ingat adalah proses yang disebut dengan fiksasi, pengikatan N2 oleh bakteri Rhizobium, kemudian ada proses amonifikasi, kemudian ada proses nitrifikasi dan proses denitrifikasi. Nah, ini sudah Ibu catatkan ya di sini ya.
Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai daur karbon dan oksigen. Ingat, di udara itu oksigen sebesar 20% di udara, sementara karbon itu komposisi normalnya harusnya ada di udara itu adalah 0,03%. Nah, kalau lebih dari itu maka akan disebut dengan pencemaran udara. Nah, proses yang utama pada daur karbon dan daur oksigen adalah proses fotosintesis dan juga proses respirasi. CO2 yang ada di udara itu akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu dapat mengurangi kadar CO2 yang ada di udara. Karena itu di kota besar itu wajib ada tumbuhan karena CO2 baik dari kendaraan maupun dari pabrik itu sangat tinggi. Nah, CO2 oleh tumbuhan itu digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu selain menghasilkan zat makanan bagi tumbuhan itu sendiri, dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan inilah yang akan digunakan oleh hewan dan manusia untuk proses pernapasan. Nah, proses pernapasan itu akan menghasilkan CO2. Tetapi CO2 terbesar tidak dihasilkan oleh hewan, tetapi dihasilkan oleh proses pembakaran. Pembakaran itu asalnya dari mana? Kembali lagi ke sini. Kalau hewan dan tumbuhan itu mati, maka akan terjadi proses pembusukan. Nah, proses pembusukan itu akan terjadi pengumpulan atau penumpukan zat-zat yang mengandung karbon. Nah, zat-zat yang mengandung karbon itu kalau dia bertumpuk akan menjadi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu kalau dari tumbuhan contohnya akan menjadi bensin dan sebagainya. Kalau dari tumbuhan itu akan menjadi batu bara. Nah, kemudian bahan bakar fosil ini dia akan ditambang oleh manusia, ya, diambil. Nah, kemudian akan dijadikan bahan bakar. Nah, bahan bakar itu digunakan untuk pabrik maupun kendaraan atau proses-proses yang lain yang akan menghasilkan CO2 di udara. Nah, kembali lagi nanti CO2 yang dapat menyerapnya itu adalah tumbuhan, prosesnya adalah fotosintesis. Seperti itu ya. Oke, nah ini sudah ada zatanya. Kemudian selanjutnya adalah daur sulfur. Nah, daur sulfur ini atau daur belerang ini ya di udara itu atau dalam bentuk gas itu ada SO2 dan juga H2S. Dari mana SO2? SO2 itu bisa dihasilkan dari proses pembakaran tadi bahan bakar fosil, ya, dia akan menghasilkan asap. Salah satunya selain mengandung karbon dioksida, dia juga mengandung SO2. Bisa juga SO2 itu berasal dari letusan gunung berapi. Kalau ada ya, kan tidak selalu ya. Nah, tetapi penyumbang utamanya adalah pembakaran baik dari kendaraan bermotor maupun dari pabrik. Nah, kemudian H2S ada juga dalam bentuk H2S itu asalnya adalah dari proses pembusukan zat-zat yang zat organik yang ada pada tubuh makhluk hidup. Jadi kalau hewan dan tumbuhan mati terjadi proses pembusukan, salah satunya itu adalah menghasilkan H2S. Nah, ini biasanya yang menimbulkan bau busuk. Kalau kita di dalam tubuh kita ya itu ada H2S-nya itu. Kalau kita kentut itu hasilnya adalah H2S. Jadi SO2 dan H2S ini nanti di udara dia akan terjadi proses reaksi-reaksi kimia yang nanti akan menghasilkan H2SO4. Nah, H2SO4 itu akan larut di dalam air ya, dalam bentuk awan, masih dalam bentuk uap air, kemudian dia akan turun bersama air hujan. Kalau kandungan H2SO4-nya sangat tinggi, maka disebut dengan hujan asam ya. Kalau kadar H2SO4-nya itu rendah, dia akan berguna bagi tumbuhan ya, karena dia akan diserap oleh tumbuhan, kemudian dia akan menjadi bahan-bahan organik yang ada di dalam tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan hewan. Tetapi kalau kadar asamnya sangat tinggi, maka dia akan bisa membunuh organisme yang ada di dalam tanah dan juga mengubah pH tanah. Nah, kalau pH tanah berubah, itu akan merusak tanaman juga. Jadi tidak boleh kadar asamnya terlalu tinggi. Itu ya. Oke. Selanjutnya adalah daur air. Nah, daur air ini
ada istilah-istilah juga yang harus kamu ingat ya. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan perairan, baik itu perairan yang kecil maupun perairan yang besar. Perairan yang kecil itu kayak apa ya, kayak sumur, kemudian kayak selokan. Kemudian perairan yang besar itu kayak air laut dan air sungai. Nah, itu mengalami proses penguapan disebut dengan evaporasi. Nah, hasil evaporasi adalah uap air yang ada di udara, kemudian dia terkondensasi menjadi awan. Nah, selain itu, tumbuhan juga melakukan proses penguapan disebut dengan transpirasi. Hewan juga melakukan proses penguapan. Di sini tidak digambarkan ya. Hewan juga melakukan proses penguapan melalui proses pernapasan atau respirasi. Ingat, kalau kita bernapas di kaca suka ada uap airnya. Nah, itu membuktikan bahwa kalau kita mengeluarkan napas, kita juga mengeluarkan uap air. Jadi, ada 3 proses penguapan ya. Ada respirasi, transpirasi, dan evaporasi. Oke, nah selanjutnya, kalau sudah terbentuk awan, kemudian awan itu berkumpul sangat banyak, nah kemudian dia sangat berat, maka dia nanti akan turun sebagai titik-titik hujan. Nah, proses penurunan air ini sebagai hujan ini disebut dengan presipitasi. Jadi air hujan atau air itu akan turun, kemudian terserap ke dalam tanah atau mengalir lagi ke perairan yang besar. Nah, terjadi masalahnya adalah di sini, jika dia jatuh di tempat yang miring seperti sekarang ya. Jadi kalau di tempat yang miring, kemudian tempat yang miring itu tidak ada tumbuhannya, tidak ada yang mengikat air, maka akan terjadi tanah longsor. Kalau dia hujannya itu di tempat yang datar, kemudian tidak ada juga tumbuhan, tidak ada yang menyerapnya ya, seperti di kota-kota besar, maka itu akan terjadi proses yang disebut banjir. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke daur yang terakhir, yaitu daur fosfor. Kalau tadi di 4 daur yang sebelumnya itu ada dalam bentuk gas atau ada dalam bentuk yang dia ada di atmosfer. Kalau daur fosfor ini dia tidak ada dalam bentuk gas atau yang ada di atmosfer ya. Kita review kembali ya. Jadi kalau daur nitrogen ada di atmosfer dalam bentuk N2 maupun NO2. Kemudian kalau yang daur air ada uap air. Kemudian kalau yang daur karbon ada CO2 dan oksigen. Kemudian daur sulfur itu ada dalam bentuk gas H2S dan juga SO2. Nah, untuk daur fosfor dia hanya akan bersiklus atau berdaur itu di dalam tanah maupun di dalam air. Kalau dia ada di dalam tanah, fosfor yang ada di dalam tanah ya, fosfor anorganik itu akan diserap oleh tumbuhan, kemudian menjadi bagian dari zat organik tumbuhan. Kemudian fosfornya itu akan dalam tumbuhan akan dimakan oleh hewan melalui proses rantai makanan. Kemudian hewan dan tumbuhan mati, maka akan terjadi proses perubahan atau penguraian dari zat organik ya, dari makhluk hidup yang mati menjadi zat anorganik ya, yang terlalu dalam tanah, kemudian kembali lagi ya akan diserap oleh tumbuhan. Jadi beredarnya seperti itu. Kemudian sama juga seperti yang ada di dalam tanah, di dalam air juga seperti itu. Jadi fosfor yang ada di dalam air dia akan diserap oleh tumbuhan air kemudian akan dimakan oleh hewan ya, melalui rantai makanan, hewan dan tumbuhan mati, terjadi proses penguraian, terjadi perubahan dari zat organik fosfor menjadi zat anorganik fosfor, kemudian diserap kembali. Sebagian terlalu dalam air, sebagian lagi dia akan menjadi terlalu dalam tanah di dasar perairan dalam bentuk sedimen. Nah, itu ya, jadi dia berdaurnya hanya pada air dan juga pada tanah. Tetapi di tempat-tempat tertentu, misalkan di laut, itu ada banyak sekali jumlah burung. Nah, burung itu kotorannya juga mengandung fosfor. Nah, kotoran yang mengandung fosfor itu dia akan menjadi gunungan atau tumpukan kotoran burung. Nah, itu juga banyak mengandung fosfor yang disebut dengan guano. Nah, itu bisa juga diambil kemudian melalui proses penambangan. Nah, seperti itu ya. Jadi dia berdaurnya lebih sederhana ketimbang daur-daur yang lain. Nah, demikianlah materi kita
ya mengenai daur biogeokimia. Tolong pelajari kembali ya, pelan-pelan saja mempelajarinya karena ini kan memang agak rumit ya, tapi kalian harus semangat belajar meskipun dalam masa pandemi. Jaga selalu kesehatan ya, ingat dengan selalu 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.